Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas tentang uji statistik korelasi sederhana. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Eko Wahyu Satriatmi, Wahyuni, Neni Rahmawati, Zulfa Hidayana, Ima Yuniati, dan Femi Wahyuni. Uji statistik korelasi sederhana, definisinya merupakan derajat hubungan antara variabel-variabel atau statistik yang mengandung tingkat hubungan atau kerjasama di antara dua variabel. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Korelasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Korelasi positif terjadi jika variabel pertama tinggi, maka variabel kedua juga tinggi. Begitupun sebaliknya, jika variabel pertama rendah, maka variabel kedua juga rendah. Sedangkan korelasi negatif terjadi jika variabel pertama tinggi, maka variabel kedua rendah. Begitu pula sebaliknya, jika variabel pertama rendah, maka variabel kedua tinggi. Dalam arti, korelasi negatif ini tidak searah. Uji korelasi sederhana bertujuan untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan antar variabel. Bila terdapat hubungan atau saling berkaitan, untuk melihat besar kecilnya hubungan antar dua variabel. Untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti atau tidak berarti. Untuk mendeskriptif dan menerangkan data mengenai populasi yang diselidik. Untuk menetapkan pada kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan atau membantu melakukan sesuatu. Untuk menyediakan suatu estimasi tentang akibat dari suatu hipotesis yang diterima yang akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan yang akan dijalankan. Syarat uji korelasi sederhana. Terdapat data dua variabel responden atau populasi yang akan diteliti untuk menentukan adakah hubungan keeratan atau saling berhubungan. Mengumpulkan keterangan-keterangan atau data-data dari setiap responden atau populasi berbentuk catatan atau gambar yang bisa diamati. Membuat secara manual suatu daftar atau tabel yang akan didistribusi untuk diteliti. Data penelitian untuk masing-masing variabel berskala rasio atau interval, yaitu data yang berbentuk angka sesungguhnya atau data metrik atau data kuantitatif. Namun demikian, analisis ini bisa dipakai untuk kuesioner dengan skala Likert. Variabel X dan Y harus bersifat independen satu dengan yang lain, atau terdiri dari satu variabel X independen dan variabel Y dependen. Penelitian yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual menggunakan fungsi rumus atau secara komputerisasi atau SPSS. Keunggulan uji korelasi sederhana, yang pertama, dapat mengukur beberapa hubungan variabel. Yang kedua, dapat memotivasi hubungan terhadap produktivitas variabel. Yang ketiga, dapat menemukan kualitas dengan layanan. Keempat, dapat melakukan tingkatan inflasi pada variabel yang tertentu. Kelima, menghitung data apa adanya dan tidak membuat ranking atas data yang digunakan seperti pada korelasi rank Spearman. Dan yang terakhir, sebagai peralatan analisis dan interpretasi data kuantitatif, ilmu pengetahuan, sehingga dapat diteliti dan disimpulkan data tersebut. Dan sekarang adalah langkah-langkah uji korelasi sederhana.
Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Ini adalah soal tentang korelasi sederhana. Di sebelah kiri dalam tabel adalah data-data dari berat badan ibu dan berat badan bayi. Nah, bidan ingin mengetahui hubungan antara berat badan bayi dengan berat badan ibu yang lahir di BPM-X dan didapatkan data seperti yang tertera di tabel ini. Dengan nilai alfa 5%, hitunglah menggunakan uji korelasi sederhana. Hipotesis untuk permasalahan di atas dirumuskan sebagai berikut. H0, tidak ada hubungan secara signifikan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. H1, ada hubungan secara signifikan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. Dan kita akan mengerjakan menggunakan aplikasi software SPSS. Dalam SPSS ada 3 metode korelasi sederhana, bivariate correlation, diantaranya Pearson correlation, Kendall-Staubbe, dan Spearman correlation. Pearson correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan Kendall-Staubbe dan Spearman correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal. Pada bab ini akan dibahas analisis korelasi sederhana dengan metode Pearson atau sering disebut produk moment Pearson. Nilai korelasi R berkisar antara 1 sampai -1. Nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, X naik maka Y naik, dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik, X naik maka Y turun. Ya baik, jadi di video kali ini langkah-langkahnya yang pertama adalah kita memasukkan data ke dalam format Excel terlebih dahulu. Jadi di sini ada nomor sampel, kemudian ada berat badan ibu dalam kilogram, dan ada berat badan bayi dalam kilogram. Kemudian langkah kedua, kita membuka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita masuk pada layar view, variable view ya. Ini variable view, kita klik, kemudian kita memasukkan nama. Di kolom nama kita masukkan variabel X, di kolom nama kita masukkan variabel X di baris pertama dan variabel Y di baris kedua. Lalu kolom desimal ini kita ganti dengan 0, dan yang Y karena di sini dia ada koma ya, jadi kita masukkan 1 ya, 1 angka di belakang koma gitu. Kemudian untuk label berat kita masukin berat badan ibu dalam kilogram untuk yang X, kemudian Y berat badan bayi dalam kilogram ya. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk pada layar data view. Nah, di sini kita tinggal memasukkan data yang tadi sudah kita input di Excel. Caranya tinggal copy paste saja ya, copy lalu kita paste. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, setelah kita menginput data pada layar data view, selanjutnya kita melakukan analisis dengan memilih menu analyze. Ini analyze ya. Kemudian kita pilih correlate, lalu bivariate, kita klik, lalu kita pilih BB ibu dalam kilogram dan BB bayi dalam kilogram, lalu Pearsonnya kita klik, sudah tercentang di sini. Kemudian kita tinggal OK ya. Jadi hasilnya muncul output hasil analisis McNemar seperti pada gambar yang tampak di depan ya.
Dari tabel sebelumnya, dari SPSS sebelumnya, maka kita bisa menyimpulkan hipotesis penelitiannya. Ingat, korelasi dilambangkan dengan R dengan ketentuan nilai R tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari -1. Apabila R sama dengan -1, maka dikatakan korelasinya negatif sempurna. R sama dengan 0 artinya tidak ada korelasi, dan R sama dengan 1 berarti korelasinya sempurna positif atau sangat kuat. Atau untuk kriteria lainnya dapat dilihat sebagai berikut. 0 artinya tidak ada korelasi, 0,00 sampai 0,25 korelasi sangat lemah, 0,25 sampai 0,50 korelasi cukup, 0,50 sampai 0,75 korelasi kuat, 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat, 1 korelasi sempurna. Nah, hipotesis penelitian yang diinginkan H0 tidak ada hubungan secara signifikan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. H1 ada hubungan secara signifikan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. Dari tabel output correlation di atas dapat disimpulkan terdapat nilai korelasi minus 0,182 dan signifikansi 0,615 dikarenakan sig lebih besar 0,05 atau sig 2 mintel sama dengan 0,615 lebih besar dari 0,05. Maka diambil keputusan H0 diterima, artinya tidak ada hubungan secara signifikan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman boleh mengajukan untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.